Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. As'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh warusuh taubatan nasuh salahal jasad waruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ilamidin mufassirin hadisin wa masyayikhina fiddin wa mu'allifi hadzal kitab. Wa qarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidayna ajma'in wa biniyati anna allaha yanfa'una bi ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa wal mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sahabil kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, kitab yang kita pegang adalah kitab Misbahuz Zalam, Syarah Bulughul Maram oleh Syekhuna Kiai Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, 4 jilid ya. Rp500.000 ya, Rp1.000 kurang lebih. Modalinnya gede juga duitnya, jadi makanya saya fotokopi sesuai dengan kebutuhan, yaitu mengenai tentang sholat khusyuk, kemudian berikutnya tentang masalah masjid ya. Di babul hassi alal khusyuk fi shalah sudah selesai kita baca ya. Kemudian masuk kepada babul masajid yang kita sudah mulai pada pengajian bulan yang lalu. Bahwa dulu ulama-ulama yaitu banyak yang berhasil belajarnya di masjid karena belum ada madrasah, belum ada pesantren ya. Jadi pengajian itu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, utamanya. Dan masjid itu Nabi memerintahkan supaya bersih dan harum ya.
Kemudian berikut hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaihi wa zada muslimun wan nasara wa lahuma min hadits Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Apa namanya ini suaranya maunya terlalu gede, jadi yang buat di dalam aja lah, buat di dalam ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah melaknat oleh Allah orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur nabi mereka itu sebagai masjid. Tafaqun alaih. Dan menambahkan Imam Muslim wan nasara, melaknat Allah selain orang Yahudi itu orang Nasara. Walahuma min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat dari keduanya dari hadis Aisyah, duanya itulah Bukhari Muslim ya. Dari Aisyah ya, adalah mereka radhiyallahu anha adalah mereka bila mana mati pada mereka laki-laki yang saleh, mereka membangun atas kuburnya jadi masjid. Wa fihi ulaika syirarul khalqi, dan pada hadis itu dijelaskan mereka itulah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk ya. Ini masalah sholat, bagaimana sholat yang di kuburnya itu, yang di masjidnya itu ada kuburan, sholat di masjid ada kuburan. Nah, ini beberapa masalah ya. Gimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan? Di sini dibilang la'anallahu qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahkan qatalallahu al-yahud itu ada tambahan an-nasab. Melaknat oleh Allah orang Yahudi ya, orang hadis Muslim, orang Nasara juga. Kemudian hadis Aisyah, kanu idza mata fihimur rajulus salih, adalah mereka bila mana mati laki-laki yang soleh. Bagusan pakai speaker, bagusan kagak? Hah? Bagusan kagak ya? Iya, bagusan kagak pakai speaker.
Nabi melarang menjadikan kuburnya itu dan kubur orang lain juga sebagai masjid. Khaufan minal mubalaghah fi ta'zimihi, karena takut bersangatan di dalam mentakzimnya, wal ibtinanu bihi, dan menjadi fitnah. Wa rubbama adda ila kubrihim, kadang bisa membawa kepada kufur, kama jara fil katsiri minal umamil khaliyah, dengan berlaku pada banyak daripada umat-umat yang lalu. Jadi kalau dia sembahyang, kalau dia sholat ngadepin kuburan, itu adda ila kubrim, ya, adda ila kubrim, bisa jadi kufur karena mengagungkan si yang ada yang di kuburan tadi itu. Jadi dia punya pikirannya itu kepada membesarkan apa yang mati tadi, yang dikubur di masjid tadi itu. Ya, nih ilatnya. Qala ulama innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan, hanya saja melarang Nabi sallam menjadikan kuburannya dan kuburan orang lain sebagai masjid, khaufan minal mubalaghah fi ta'zimihi, karena takut daripada mensangatkan di dalam membesarkannya. Jadi karena itu juga merupakan tokoh rajulus shalih, ya, rajulus shalih, jadi dijadikan sebagai apa itu kenangan. Jadi di dalam masjid, ya. Ini berarti bukannya kuburan kemudian dibangun masjid, bukan. Jadi di lokasi kuburan ada tanah, dia apa? Bikin masjid gitu, tapi dia di dalamnya itu ada apa? Ada kubur. Kemudian dia menghadap kuburan. Nah, sholatnya ngadepin kuburan. Farubbama adda ila kubrihim, itu kadang bisa membawa kepada kufur karena saking membesarkan tokohnya tadi itu, rajulus shalih, ya. Kama jara fil katsiri minal umamil khaliyah. Jadi jangan diponis kufur dulu, ya. Enggak, itu bisa membawa kepada kafir. Perhatikan itu lafaznya. Bisa membawa kepada kafir kalau sembahyang di masjid ngadepin kuburan. Parubbama, ya, ini. Perhatikan di situ. Jangan langsung diponis kafir tuh, gitu. Bayang ngadepin kuburan walaupun di masjid, gitu. Itu jangan memponis seperti itu. Parubbama, ya, ada ila kubrihim kama jara fil katsiri minal umam. Bagaimana Masjid Nabawi, kan ada kuburan Rasul. Jawabnya, kuburan Rasul itu asalnya di luar Masjid Nabawi. Jadi kamar Nabi kita itu berdekatan, katakanlah dempet dengan Masjid Nabawi. Begitu pelebaran, dia jatuhnya di tengah, dia jatuhnya di dalam. Setelah pelebar, itu bukan aslinya kubur Nabi itu di dalam masjid, bukan. Itu setelah apa? Perluasan dia jatuh di dalam. Di mana dikubur Nabi? Di kamar Siti Aisyah. Mengapa dikubur di kamar Siti Aisyah? Kamar Siti Aisyah kan bukannya masjid, ya. Karena Nabi berpesan, di mana Nabi mati, di situ dikubur. Di mana Nabi mati, di situ dikubur. Itu keputusan ketika Abu Bakar dijadikan
sebagai khalifah, kenapa Nabi sampai 3 hari baru di makam, baru dikubur? Kenapa? Padahal Nabi bersabda, asri'u bil janazah, segeralah mengurus jenazah. Kok Nabi sampai 3 hari? Itu sebabnya adalah menunggu siapa yang menjadi khalifah. Siapa yang menjadi apa? Khalifah. Siapa yang melanjutkan dakwah Nabi sebagai khalifah. Itu 3 hari baru ada keputusan Abu Bakar diangkat. Mengapa jenazah Nabi tidak cepat diurus? Karena belum ada siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi khalifah. Dikhawatirkan nanti ada perselisihan, tidak ada yang memutuskan. Ternyata itu setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu apa? Kuburin Rasul itu di mana? Masing-masing punya pendapat. Di mana ngubur Rasul ini? Ya kuburan Baqi ada. Di mana kuburan Rasul ini? Nabi memutuskan. Saya pernah dengar Rasul bersabda, ya, di mana Nabi meninggal di situ dikubur. Ya, jadi meninggalnya di mana? Di kamar Siti Aisyah. Ya. Maka dia dikubur di situ. Jadi yang sekarang kita lihat bahwa kubur Nabi ada dalam masjid, itu aslinya bukan di situ. Bagaimana pikiran sahabat? Pikiran sahabat yaitulah di pagar kuburan Nabi, jangan nggak kelihatan kuburannya, diapain? Di pagar, di tembok, ya. Sini falamma ihtajatis sahaba ridwanullah alaihim ajma'in wattabi'una ila ziyadati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kasral muslimun. Nah, orang muslim banyak wa mutaddat ziyadah ila an dakhalat buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. Wa minha hujratu Aisyah. Hujrah itu kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha, madfanu Rasulillah. Itulah tempat dikuburnya Rasulullah. Wa sahibaihi Abi Bakar wa Umar banau alal qabri hitanan murtafi'ah. Dibina atas kubur itu tembok yang tinggi, mustadirah, yang bundar ya, mustadirah, melingkar ya, meliputi. Haulahu li alla yazharu fil masjid, supaya kagak nampak itu kuburannya di masjid. Fayusalli ilaihil qaum. Nanti kalau kuburannya kelihatan, orang sholat itu yu'ayu adi ilal mahzur, dan membawa kepada dilarang. Summa banau bidaraini min ruknail qabri al-shimali harraquhuma hatta iltaqaya hatta yatamakkan ahadun min al-qabr. Kita saksikan juga selain dari kubur Nabi, ada masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan. Itu sayogianya di pagar. Gitu. Kalau memang ada ya, itu kan kemungkinan digali, dipindahin di luar ya. Ada kemungkinan dipelihara, kemudian dipagar. Ya, pagar. Qultu hadza bi ahdi al-Imam an-Nawawi, amma bi ahdi al-mutaakhir faqad bana syubhat min ba'id. Nah, itu pada masa Imam Nawawi. Kalau sekarang ini zaman akhir itu pakai jendela ya, bisa ngintip. Bisa ada ini. Min ba'id wal musalli la yatawajjah ila qabr, maka orang yang sholat tidak mengarah ke kubur. Ya. Ageran. Ini kubur
maaf ini apa namanya Raudhah. Nah di sini kan kubur Nabi. Ini kubur Nabi. Ini ya mari tembok, mari belakangnya ada namanya tempat supah. Supah itu Fuqara Muhajirin itu tinggalnya di situ. Ahlus supah. Jadi kalau udah sholat ya di depannya kubur Nabi. Ini Raudhah, di sini Ahlus Supah itu yang ada kayak lesehan naik ke atas gitu. Ada beberapa ruangan itu ya, beberapa meter. Nah di sini kubur Nabi. Ya. Nah ya, jadi ada sholat ngadep kuburan, ya itu masalahnya sah apa kagak, ya. Yang kedua itu bisa jadi kubur apa kagak, ya dua. Jadi sholat ngadep kuburan itu hukumnya adalah makruh saja, ya. Itu hadisnya sudah lalu, ya, di dalam bab tentang sholat di kubur. Jadi ada beberapa larangan sholat. Yang pertama di pelbak, dijagal ya. Di pelbak itu kan tempat sampah. Sholat di situ kalau itu najis ya nggak sah. Tapi kalau pelbak kita ambil di bagian yang enggak najis, ya hukumnya cuma makruh saja. Makruh karena lokasinya lokasi tempat yang kotor. Ya, boleh. Nah, kalau sampahnya kering, kita taruhin sejadah di atas, kagak nembus, ya najisnya. Itu cuma makruh saja. Yang kedua dijagal, majzaroh. Jagal itu apa namanya? Tempat mengalirnya darah apa? Binatang yang dipotong. Nah, kalau darahnya kering, di ubin itu ada darah kering, kemudian kita gelar sejadah di atas, agak nembus, najisnya makruh saja. Atau di lokasi yang bersih, tapi itu termasuk lokasi jagal, itu cuma makruh saja. Ketiga, wal maqbarah, yaitulah sholat di tempat yudfanu fihi al-mauta, sholat di kuburan, ya. Sholat di atas kuburan boleh apa enggak? Yang pada kuli-kuli ngaji kubur zaman dulu, sekarang masih ada nggak ngaji kubur? Ya, semayang tuh di atas kuburan, di bawahnya kolongnya apa? Kubur, di atasnya balai. Itu sholat bagaimana itu sholat di balai itu? Ada yang jawaban ambil bercanda, ya. Saya mah sholatnya di atas balai sih, bukan di kuburan, ya kata gitu. Iya, di atas balainya itu. Nah, di situ ada dua penjelasannya. Ada kuburan galian, di mana itu galian tersebut memang tanahnya tanah kubur. Dimungkinkan tanah tersebut sudah bercampur dengan nanah dan darah. Nah, itu bisa nggak sah. Ini namanya kubur yang manbusa, kubur yang digali, ya, kemudian kita kasih alas atasnya, ya. Itu kan ada kemungkinan najis di tanah tersebut karena bercampur dengan daging tadi atau darah manusia, kemungkinan, ya, atau nanahnya, ya. Kubur yang manbusa, yang digali. Jadi ada perbedaan. Wa dhahaba Syafi'i ila al-farqi bainal maqbarah al-manbusa wa ghairiha.
Iza kanat mukhtalitotan bidamil mauta, kalau bercampur dengan tanah itu dengan daging mayit, wasadidihim nanah, wa ma yakhruju minhum, yang keluar dari mayit, lam tajuzis shalah fiha lin najasa. Fa in shalla rajulun fi makanin tahirin ajza'ahu. Kalau dia walaupun dia di kuburan tapi sembahyangnya di tempat yang suci tanahnya, tidak ada dugaan berat tadi itu tanah-tanah yang bercampur nanah ya atau darah ya, itu nggak apa-apa. Fa in shalla rajulun fi makanin tahirin ajza'ahu. Qala Rabi amal maqbarah wa shalah makruha biha bi kulli hal. Ada yang bilang udah makruh aja deh gitu. Itu Imam Rabi. Nah itu sudah diriwatin. Ini babnya di dalam babus sholat ya. Jadi hukum sholat di kuburan atau menghadap kuburan. Kenapa makruh? Karena dalilnya itu apa? Ada yang bolehin, ada yang enggak gitu ya. Ada yang bolehin, ada yang enggak. Jadi jangan apa? Itu tentang di mana? Di luar Batang. Itu tentang di mana? Di tempat ziarah-ziarah ada ya. Musyrik sembahyang di masjid yang ada kuburan tanpa ada tafsil. Nah ini kan Wahabi kali ya. Kalau ada tembok tuh nggak apa-apa, di depannya ada, ini ada tembok karena kuburan. Makanya tadi yang ngadep kubur aja mesti hilaf, ya masih ada komentar ya. Yang masjid yang ada kuburannya kagak mau, apa musyrik. Nah ini kan terlalu ya, atau karena likillati ilmihi, karena sedikit sekali dia punya bacaannya. Ya coba ini melebar. Yang sudah pergi ke Mekahnya ya, itu pernah sembahyang di Masjidil Haram. Di Mekah itu ada yang namanya Hijr Ismail. Apa? Hijr, orang pada berebut situ ya. Hijr Ismail itu kuburan Nabi Ismail. Di situ ada siapa? Ada kubur Nabi Ismail. Kenapa musyrikin orang sembahyang yang ada masjid ada kuburnya? Jadi di Hijr Ismail itu apa? Kuburan Nabi Ismail. Ke tempat melontar di Mina ada namanya Masjid Khib. Masjid Khib itu 70 nabi yang mati di situ. Masjid itu jadi masjid. Bahkan jadi apa? Jadi masjid. Nah ini saya baca. Wa qad istahara anna qabra Ismail wa ummihi fil Hijr Ismail. Wa ma'adzalika lam yakul ahadun bikarahati sholati. Serta demikian enggak ada orang yang ngomentarin makruh salat di situ, malah pada berebut. Bal fihi ma fihinna al ajru was thawabul jazil. Bahkan pahalanya besar. Wa kadzalika Masjidul Khif. Faqad rawat Tabarani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah fi Masjidil Khif qabru sab'ina nabiyan. Di Masjidil Khif itu ada 70 nabi dikubur situ. Jadi jangan cepet-cepet apa musyrik gitu. Nah ini saya sampai ke Masjidil Khif ini, teman pulang-pulang diomelin. Kenapa? Saya baru itu pertama haji tahun 94 ya.
melontarnya pagi lagi. Hari pertama aja pagi, ya. Nahar kan Abdul tuh. Habis itu saya nggak pulang, orang-orang pulang ke pondok, pulang ke kemah, saya nggak pulang, sama istri. Saya pengen tahu Masjid Khif, nggak jauh dari tempat melontar. Itu ada rumah sakit, ya, ada masjid. Terus saya masuk, di dalamnya orang pada tidur kayak ikan bandeng, pada pengeretak tidur. Insya Allah. Nah, itu yang namanya Masjid Khif. Jadi di mana? Hijri Ismail itu ada kubur Nabi Ismail dan ibunya. Di Masjid Khif itu, di dalam masjid itu apa? 70 nabi yang terbunuh gitu, yang dikubur gitu. Di Masjid Khif qabru sab'ina nabiyan. Di Masjid Khif ada 70 kuburan. Fi sahih ma baina minbari wa ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, itu di Madinah, ya. Wa fi sahih ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Selanjutnya satu hadis lagi. Hadis berikutnya, apa hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Apa hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Clinton misalnya masuk di Masjid Istiqlal dan masjid-masjid yang lainnya. Apa hukumnya tuh? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Al hadis muttafaqun alaih. Aslul hadis kama fil Bukhari bi sanadihi an Abi Hurairah qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Khailan itu ya pasukan berkuda. Dulu belum ada tank, belum ada mobil, ya. Oke, kuda. Pasukan berkuda qibala Najd, menuju Najd, nama tempat. Baja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalahu Sumamah bin Usal farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Wa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atliqu Sumamah fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faqtasala summa dakhala al masjid faqala asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasul wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu khailan pursanan, pasukan berkuda tadi itu. Khail. Ya. Diambil faedah hadis ini boleh memasukkan orang kafir di masjid. Wastufida min hadzal hadis jawazu idkhalil kafir fil masjid. Diambil faedah dari hadis ini boleh masukin orang kafir ke masjid. Wa ilaihi dzhabal Hanafiyah mutlaqan. Siapa yang mulain? Ulama Hanafiyah mutlak. Wa anil Malikiyah wal Muzani, ulama Malikiyah dan Muzani. Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Al-man'u mutlaqan, tidak boleh orang kafir dimasukin ke masjid. Wa anis Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, at-tafsilu bainal Masjidil Haram wa ghairihi. Ulama Syafi'iyah itu jawabannya beda hukumnya Masjidil Haram dengan Masjid Hasyim Asy'ari. Dalilnya di dalam Al-Quran, ketika Nabi sudah menguasai Mekah,
dia futuh Mekah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadzal. Orang musyrik najis, jangan deketin Masjidil Haram setelah tahun ini, tahun futuh Mekah. Itu dalilnya nggak boleh. Masjidil Haramnya nggak boleh. Kalau Masjid Istiqlal, nah bahkan yang bikin katanya non Muslim itu apa namanya arsiteknya, betul. Kalau misalnya urusan-urusan bangunan yang bisa non Muslim, urusan-urusan lampu, orang Muslim nggak ada yang bisa, boleh masuk, boleh. Jangan juga suruh jadi ketua DKM. Ya, kalau urusan-urusan dana ini bangunan ya boleh, urusan bangunan boleh. Kalau urusan ngatur ibadah nggak boleh ya. Kita kan umumnya Irsadul Anam, Babul Minan, nggak belajar bangunan, banyak kiai. Gak apa-apa dia masuk untuk kepentingan kita ibadah. Itu tafsir. Kalau Masjidil Haram nggak boleh. Wani sabnya tafsir bain al-haram wa lil ayat. Ya, karena ada ayatnya. Ayatnya apa tadi itu? Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihah. Jadi masjid yang lainnya boleh. Masjidil Haram yang nggak boleh katanya. Nah kalau Imam Malikiyah dan muridnya Imam Syafi'i yang namanya Muzani itu nggak akur tuh, nggak akur sama Imam Syafi'i. Murid nggak akur sama guru. Imam Muzani itu apa? Murid kadang kagak akur sama guru. Ya muridnya nggak bolehin, gurunya boleh kalau bukan Masjidil Haram. Saya tambah bahwa ayat innamal musyrikuna najasun, orang musyrik najis, najasun fi'tiqadihim, di dalam keyakinan, bukan badannya. Kalau kita salaman sama non muslim masa kita cuci, kecuali bisa megang babi, megang najis ya. Kalau kering sama kering ya cuci sama itu nggak apa-apa. Itu yang dimaksud innamal musyrikuna najasun adalah bi'tiqadihim, keyakinannya. Adapun abdanuhum tahirun, badannya itu tahir, suci, tahirah, suci. Biqaulihi ta'ala walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qadiyatut takrim at-taharah. Mafhum daripada kata walaqad karramna, mulia bani Adam, at-taharah, baik muslim maupun kafir. Jadi Al-Qisah ini kebolehannya diambil dalil daripada pulang perang dari Najd, utusan Nabi ini ada orang kafir yang dibawa ke Madinah, ditaruh di masjid, diikat, taruh batu, mereka mengikatnya si laki-laki dari Sumamah bin Usal tadi itu yang hasil perang dibawa pulang, taruh di masjid, diikat. Nah, kalau minumnya di mana? Minumnya itu di depan masjid. Di dekat masjid ada kebun, ada sumber air. Itu dia minum, dia mandi, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Begitulah dakwah Nabi, ya. Begitulah dakwah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam berapa? Jam 6 dah, lewat. Jam 6 lewat berapa? Kita ada. Pak Wali kesana belum?
Oke. Belum sampai? Belum, sudah sampai. Tamat aja. Ini cukup ya. Insya Allah masalah nasyid di dalam masjid, bagaimana hukumnya membaca nasyid, syair-syair dilantunkan di dalam masjid, boleh atau tidak? Insya Allah pada bulan berikutnya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, panjang umur, berkah umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa karim waghfir lana dzunubana ya rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka alla taj'ala ma 'alimna 'alaina wa bala wa yarzuqna al-'amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala wa marzuqna al-'amal bima fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدينا مشايخنا معلمينا لمن اوصانا بالدعاء ومن احسن الينا ذوي الحب علينا ولسائر المسلمين والمسلمات دين والمنات وصديقين وصديقات في مجلس هذا ومعدنا الامر المنصور برحمتك يا ارحم الراحمين ونتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ini dipelihara. Nah, ada Quran, ada hadis ya, insyaallah. Memelihara ini termasuk insyaallah tanda-tanda orang yang ilmunya berkah ya. Jangan bukan fotokopi sembarangan ini bukan. Maaf ya.